Apakah truk tangki minyak yang terbakar masih punya nilai perbaikan? Di dalam negeri, mobil seperti ini mungkin tidak ada yang mau beli bahkan sebagai besi tua. Tapi di Pakistan, teknisi perbaikan yakin mobil ini masih bisa diperbaiki. Dan hanya butuh Rp200.000 untuk membuatnya seperti baru. Tapi memperbaiki truk tangki minyak terlihat tidak aman. Bagaimanapun di dalamnya berisi bahan yang mudah meledak. Belum selesai bicara, para pekerja hampir saja celaka di tempat. Tapi meskipun begitu, teknisi Pakistan tetap memperbaikinya seperti baru. Hari ini kita akan melihat bagaimana mereka merenovasinya. Untuk lebih baik dalam membongkar dan memperbaiki mobil seperti ini. Pertama perlu memisahkan tangki dari sasis mobil. Tapi bautnya sudah berkarat dan tidak bisa dibongkar normal. Terpaksa menggunakan gerinda untuk mencegah percikan api menyebabkan kebakaran lebih besar. Alat pemadam api di bengkel selalu siap. Proses pengerindaan penuh ketegangan dan bahaya. Tapi akhirnya mereka berhasil memisahkan tangki dari bawah mobil. Dari lubang tangki masih terlihat asap keluar. Menunjukkan masih ada sisa cairan atau gas yang belum terbakar di dalam. Kalau tidak akan terjadi ledakan. Bagian yang terbakar sudah hancur total. Sebelum memulai renovasi resmi, para teknisi pertama perlu melakukan pemeriksaan detail pada kendaraan. Memastikan tingkat kerusakan. Sekaligus menghitung jumlah suku cadang yang perlu diganti. Teknisi bekerja keras untuk membeli 2 mobil. Bicara soal mobil. Baru-baru ini saya membeli BMW seri 3 bekas di Guasi. Hanya menghabiskan Rp50.000 lebih. Sekarang harga mobil baru turun cepat. Membeli mobil bekas di Guasi itu hemat. Akhir tahun Guasi ada promo subsidi 10 miliar. Rp50.000 lebih bisa beli Benz, BMW, Audi. Setiap mobil di Guasi telah diperiksa resmi. Bisa test drive 3 hari. Kalau punya mobil bekas bisa dijual di Guasi. Untuk beli mobil bekas pilih Guasi. Untuk membersihkan secara menyeluruh. Seluruh sasis perlu dibongkar. Hingga tersisa rangka saja. Ini terdengar sangat sulit. Karena kebakaran mengubah kekuatan logam. Membuat proses pembongkaran lebih sulit. Tapi untungnya di industri perbaikan Pakistan. Tidak kekurangan teknisi berpengalaman. Mereka bekerja dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik. Cepat menyelesaikan pembongkaran bagian depan mobil. Meskipun ruang kemudi sudah rusak parah. Tidak bisa mencegah pekerjaan mereka. Kemudian teknisi segera memasang mesin. Saat ini sasis mobil sudah menjadi rangka kosong. Karena banyak bagian asli telah berubah bentuk akibat suhu tinggi. Perlu menggunakan mesin pres untuk memperbaiki. Untuk memudahkan operasi ini, teknisi harus membongkar sasis sepenuhnya. Karena as depan dan belakang kendaraan hanya menekan bagian besar. Pekerjaan perbaikan menjadi lebih rumit. Teknisi harus melepas bagian-bagian yang tidak lagi dapat digunakan. Dan menangani kawat yang terekspos. Tingkat kerusakan bagian-bagian ini membuat teknisi memilih untuk menyerah memperbaikinya. Kemudian mereka mulai membongkar as belakang truk. Karena suspensi as belakang terpasang pada 2 bagian besar. Jadi harus membongkar seluruh rakitan suspensi as belakang. Setelah melepas as belakang, akhirnya bagian besar bisa berhasil dibongkar. Untuk tidak menghambat proses renovasi keseluruhan truk. Teknisi pelat langsung mulai memperbaiki kabin. Karena bagian depan tidak mengalami kerusakan eksternal yang parah. Pekerjaan pelat pada kabin relatif sederhana. Pertama mereka memperbaiki kerusakan akibat kebakaran. Setelah terbakar, kekuatan kabin menurun. Membuat bagian pekerjaan ini menjadi relatif mudah. Setelah menyelesaikan perbaikan kerusakan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan menyeluruh. Karena pemilik ingin mengubah kendaraan ini menjadi dump truck. Ini membutuhkan sasis dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi teknisi menggunakan pelat baja baru untuk membuat kabin. Menambahkan penguat pada bagian besar yang ada. Bengkel dilengkapi dengan mesin pembengkok besar. Melalui mesin ini, teknisi dapat menyesuaikan ketebalan dan lebar pelat baja sesuai kebutuhan. Memastikan kabin terpasang sempurna dengan bagian dalam bodi. Sehingga menciptakan struktur yang diperkuat sesuai kebutuhan. Setelah pembuatan bagian besar yang baru selesai. Menghadapi deformasi serius akibat pengaruh suhu tinggi pada bagian asli. Teknisi menggunakan mesin pres untuk memperbaikinya. Meski pemilik mampu mengganti seluruh bagian besar dengan yang baru. Tapi ini akan menghilangkan data dan contoh asli kendaraan. Bagian besar pengganti mungkin memiliki masalah dalam pemasangan. Ini akan menyebabkan mesin dan transmisi besar tidak dapat digunakan. Dan akan kehilangan data dan contoh asli kendaraan. Bagian besar pengganti mungkin memiliki masalah dalam pemasangan. Ini akan menyebabkan mesin, transmisi dan komponen sasis lainnya tidak dapat dipasang dengan tepat.
Jadi meskipun kekerasan bagian asli telah menurun, dengan menambahkan 2 lapis pelat baja di atasnya, masih bisa digunakan dengan aman. Teknisi memasang jumlah yang baru dengan jumlah asli secara terbalik dan memastikan tidak ada celah di antara keduanya. Kemudian menggunakan batang untuk menyolder di sisi pelat baja. Menggabungkan 2 lapisan menjadi satu. Karena pelat baja baru tidak memiliki lubang pengait yang telah ditentukan, teknisi perlu membuka lubang menggunakan bor yang telah dimodifikasi di tempat, untuk memastikan semua pengait terpasang dengan tepat. Setelah semua pengait di permukaan terpasang, langkah berikutnya adalah memasang kembali berbagai komponen ke bagian utama. Karena komponen-komponen ini masih asli, hanya perlu dipasang kembali ke posisi semula. Untuk mencegah perubahan sudut saat pemasangan, teknisi tidak hanya menggunakan skrup untuk sementara mengencangkan bagian depan dan belakang, tapi juga Lubu. harus terus menyesuaikan ukuran dengan teliti. Memastikan pengait horizontal terpasang dengan sempurna, sehingga menjamin stabilitas dan keamanan seluruh struktur. Selanjutnya teknisi menggunakan water pass. Memeriksa dengan teliti apakah ada penyimpangan. Memastikan semuanya sesuai standar, sehingga bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya teknisi mulai memasang komponen lainnya. Untuk memperkuat stabilitas struktur, semua komponen dipasang menggunakan solder. Setelah seharian bekerja, perakitan dasar telah selesai. Permukaan juga telah dilapisi anti karat. Meskipun bodi belum sepenuhnya terpasang. Untuk mempercepat proses perbaikan, teknisi memprioritaskan pemasangan bagian kunci. Mereka mengencangkan bagian bawah dengan skrup sederhana. Kemudian melakukan uji suara. Memastikan bagian depan tidak bermasalah. Setelah masalah bagian depan teratasi, pemasangan bagian belakang membutuhkan kerja sama teknisi. Mengembalikan semua komponen dengan cepat ke posisinya. Karena kerusakan kendaraan cukup parah, pemilik memutuskan untuk mengganti dengan mesin bekas 80 baru. Melalui perbaikan teliti dari teknisi, truk tua ini sekarang hampir pulih sepenuhnya. Selanjutnya sesuai permintaan pemilik, teknisi melakukan pengecatan ulang. Setelah pencocokan warna sederhana, truk ini sepenuhnya selesai diperbaiki. Proses perbaikan seperti ini menunjukkan keahlian tinggi dan ketelitian kerja teknisi. Truk yang diperbaiki tampak seperti baru. Ingin bertanya kepada semua tentang keterampilan perbaikan seperti ini. Jika nilai sempurna adalah 10. Menurut kamu berapa nilai yang bisa diberikan?